Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5851. Muka Jacob memerah ketika dia mengatakan ini. Dia ragu-ragu dan berkata, "Siapa bilang aku ingin meminta uang dari menantu laki-laki? Apakah aku mengatakan itu? Ada hal lain yang harus kulakukan dengan menantuku. Jangan memfitnah." Ketika Elaine mendengar ini, dia tidak membantahnya. Sebaliknya, dia menoleh ke Charlie dan berkata, "Menantu yang baik, kamu mendengar semua yang dia katakan. Tidak peduli seberapa buruknya dia, kamu tidak boleh memberikan uang 1 sen pun." Jacob langsung marah besar. Dia mengangkatnya dan mengutuk. "Elaine, kenapa kamu selalu seperti ini? Kamu tidak bisa berhenti berbicara tentang uang berulang kali, kan?" Elaine sengaja menenangkan dan berkata sambil tersenyum main-main. "Ada apa? Karena kamu tidak meminta uang kepada menantumu yang baik, maka aku meminta menantumu untuk tidak memberikan uang. Jadi mengapa aku menyinggungmu?" Kamu. Jacob tidak menyangka kemampuan bertahan Elaine begitu kuat. Dia langsung mencekik idenya sendiri di buayan. Meskipun dia mengatakan ini, dia masih berani meminta bantuan Charlie. "Di mana uangnya?" Jacob, yang menderita karena kehilangan kebisuan, sama sekali tidak dapat membantah. Hanya bisa berkata dengan marah, Aku tidak ingin meminta uang kepada menantuku. Aku hanya ingin memberitahu agar memperhatikan keselamatan saat dia keluar." Elaine sengaja membayangkan Pura menarik nafas lega. Sambil memeluk dadanya dengan dua telapak tangan secara bergantian, dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, "Oh, Jacob, kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. Kupikir kamu tidak tahu malu dan ingin bertanya. Menantumu juga butuh uang. Tidak mudah baginya untuk menghasilkan uang. Kamu orang yang cerdas, jadi sebaiknya kamu tidak menghabiskan uang orang lain." Jacob berkata dengan marah, "Elaine, ada apa denganmu? Aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak ingin meminta uang dari menantuku. Apakah kamu akan berhenti mengomeliku?" Melihat bagaimana Jacob begitu marah namun masih takut untuk mengutarakan pikiran yang sebenarnya, Charlie tiba-tiba merasa di dalam hatinya bahwa orang dahulu memang benar. Pasti ada sesuatu yang dibenci pada pria malang ini. Jacob memiliki karakter yang lemah, dan perilakunya penuh rahasia dan kasar. Dia selalu berada dalam kontradiksi antara ketakutan pada serigala di depan dan ketakutan pada harimau di belakang. Akibatnya, hidupnya memiliki banyak peluang untuk pulih, namun pada akhirnya dia selalu menjangkau semuanya. Sama seperti ketika Matilda pertama kali kembali ke Tiongkok, semua orang dapat melihat bahwa Jacob sangat ingin bertemu kembali dengan Matilda. Bahkan Matilda sendiri telah bermasalah. Keduanya bisa dikatakan sebagai kekasih. Selama Jacob berani menceraikan Elaine, dia dapat meminta maaf selama puluhan tahun dan berjuang untuk hari tua yang bahagia untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak berani menembus kertas jendela, sehingga Matilda kehilangan kesabaran saat menunggunya. Selain itu, Yolden, pria yang jauh lebih baik darinya, tiba-tiba muncul dan langsung mencuri cinta dalam hidupnya. Kehilangan Matilda adalah sebuah pelajaran besar, namun tetap gagal membuatnya menyadari masalahnya, dan masih gagal menghilangkan karakternya yang pemalu dan penakut. Selain tidak berdaya, Charlie juga merasa semakin tidak berdaya. Dia sedikit marah dan tidak bisa membantah. Dia memandang Jacob dan bertanya langsung, "Ayah, apakah kamu tidak punya cukup uang? Kalau begitu, katakan saja padaku. Aku akan mentransfer sebagian kepadamu." Jacob merasa sedikit bersemangat ketika mendengar ini. Tapi ketika dia memikirkan Elaine kepadanya, dia benar-benar malu untuk menamparkan wajahnya sendiri. Oleh karena itu, Jacob tidak tahu bagaimana menjawab kata Charlie. Saat ini, Elaine melihat bahwa Charlie ingin memberikan uang kepada Jacob, dan dia sangat cemas. Dia berkata dengan cepat, "Menantu yang baik, ayahmu sendiri yang menyatakan. Dia memiliki keterampilan dan kaki untuk tidak menginginkan uangmu. Lagi pula, ayah mertuamu sekarang berukuran sama. Dia orang di lingkaran budaya, dan juga wakil presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi.
Terus terang, dia juga orang penting dengan reputasi yang baik. Kalau kamu memberi uang, bukankah itu akan menjadi ukiran di wajahnya? Jacob merasa semakin tidak nyaman. Meskipun dia ingin menamparkan Elaine 2 kali, dia juga mengetahui kata-kata Elaine itu telah memberikan tekanan pada dirinya. Jika dia mengikuti kata-kata Charlie dan benar-benar meminta uang kepada Charlie, bukankah dia akan merasa malu? Bab 5852. Melihat Jacob ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi tidak berbicara, Charlie merasa tidak berdaya dan berhenti membujuknya. Dia langsung mengikuti kata Jacob dan berkata, "Ayah, terima kasih atas perhatianmu. Aku akan memperhatikan keselamatan. Kalau tidak ada yang lain, saya akan mengemas barang-barangku dulu. Aku akan berangkat ke bandara nanti." Orang-orang tertarik untuk menuruni lereng, tetapi Jacob selalu menjadi senang untuk menuruni lereng. Elaine memblokir jalan keluarnya dengan beberapa kata. Dia hanya bisa meluncur menuruni lereng Elaine. Kelemahan karakternya juga merupakan kunci kendali Elaine terhadap dirinya sendiri. Charlie juga tahu bahwa sifatnya sulit diubah, jadi dia tidak diberi kesempatan lagi. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan memasuki lift. Jacob merasa sangat tidak nyaman saat melihat Charlie naik ke atas. Melihat senyum kemenangan Elaine, dia merasa keadaannya lebih buruk daripada mati. Charlie, yang naik ke atas, tidak bisa menahan napas di dalam hatinya. Kapanpun ayah mertuanya Jacob mampu menerobos keraguan dan kelemahan dalam psikologinya sendiri. Dan kapanpun dia bisa benar-benar hidup dengan cara yang dia inginkan. Setelah semuanya beres, Charlie meninggalkan rumah sendirian di malam hari, berencana pergi ke bandara. Begitu naik lift ke lantai pertama, dia melihat ayah mertuanya Jacob duduk dari sofa dengan sebatang rokok di mulutnya. Jacob berkata sambil tersenyum, "Menantu yang baik, apakah kamu akan pergi sekarang?" Charlie mengangguk sedikit. "Ya ayah, aku pergi ke bandara sekarang." Jacob menggosok tangannya dan bermaksud mengatakan sesuatu ketika Elaine tiba-tiba terlatih-tatih menuruni tangga dan berkata dengan keras, "Oh, cucu yang baik, ibu ada di sini untuk mengantarmu pergi." Elaine, yang mendapat 1 juta, dan Jacob yang kehilangan 1 juta. Keduanya ingin mengantar Charlie keluar. Jacob ingin mencari kesempatan untuk secara samar-samar menyebutkan kepada Charlie bahwa dananya terbatas. Dan melihat apakah Charlie dapat memberi dirinya sekitar 1 juta dengan lambaian tangan. Jacob tidak akan pernah mengatakan dia menginginkan bantal ketika dia tertidur. Sebaliknya, jika dia menginginkannya, dia harus menyetujui bahwa itu tidak masalah atau bahkan mengatakan tidak. Dan kemudian dia berharap dalam hatinya bahwa orang lain akan berinisiatif untuk memberi bantal. Tipe orang yang bahkan tidak bisa membuka mulut saat meminta makanan, berharap paha ayamnya jatuh dari langit dan membentur mangkuk begitu saja. Sederhananya, ini terdengar tertutup. Kasarnya, itu berarti dia berpikir omong kosong. Elaine memahami karakter Jacob dan tahu cara mengendalikannya dan menghalangi jalan keluarnya. Dia khawatir Jacob akan berpura-pura menjadi tertidur di depan Charlie dan mencoba mencuri uang Charlie saat mengantarnya pergi. Dia secara khusus menunggu Charlie keluar untuk mengganggu rencana Jacob. Begitu kata-kata tangis Jacob terucap dari bibirnya. Saat dia melihat Elaine tiba-tiba muncul, dia langsung menelannya kembali. Elaine melirik Jacob saat ini, dan kemudian berkata kepada Charlie dengan wajah tersanjung, "Menantu yang baik, kamu bisa keluar dan sibuk. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun di rumah." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat melangkah maju, berinisiatif membantu Charlie mengambil koper, dan berjalan keluar dengan seluruh kekuatan. Dia terus mendesak, "Menantu yang baik, ini sudah larut, jadi kamu harus cepat dan jangan sampai ketinggalan penerbangan dan bisnisnya tertunda." Jacob juga melihat Charlie didesak keluar dari pintu oleh Elaine. Hatinya tenggelam, dan dia hanya bisa keluar dengan marah. Charlie tidak memberikan kesempatan apapun untuk Jacob. Dia memasukkan kopernya ke dalam bagasi BMW, lalu terbang ke mereka berdua dan berkata, "Ayah dan ibu, aku pergi dulu." Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam mobil, menginjak pedal gas dan meninggalkan rumah. Setengah jam kemudian, Charlie tiba di bandara. Pesawat siap lepas landas, dan Janus juga mendarat di Bandara Aurus Hill tepat waktu.
Setelah keduanya bertemu, mereka menaiki pesawat pribadi menuju Amerika Serikat. Pesawat lepas landas pada malam hari dan menuju ke New York, 10.000 kilometer jauhnya. Bab 5853. Kuil Qixia saat larut malam. Di ruang Zen dengan halaman yang tidak terbuka untuk umum, seorang wanita cantik sedang duduk di kursi anyaman sambil menatap bintang musim gugur. Seorang wanita tua botak keluar, membentangkan selimut di kaki wanita cantik itu, dan berkata dengan penuh hormat, "Nyonya, pesawat tuan muda telah lepas landas." "Sudah lepas landas." Mendengar hal tersebut, wanita cantik itu segera melihat ke langit menuju bandara. Melihat titik cahaya berkedip jauh di langit, dia hanya bisa menghela napas. "Saya tidak tahu titik cahaya mana yang menduduki Charlie." Setelah itu, dia bertanya pada wanita tua itu, apakah Charlie pergi bersama Janus. Wanita cantik ini adalah ibu Charlie, Ashley Acker. Wanita tua di samping Ashley adalah wanita tua yang berpura-pura menjadi istri majikannya. Nama belakang wanita tua itu adalah Sullins. Namanya lengkapnya Gianna Sullins. Dia telah mengikuti Ashley selama bertahun-tahun, dan bersamanya sebanding dengan pembantu rumah tangga. Gianna berkata kepada Ashley saat ini, "Kembali ke Nyonya, tuan muda naik pesawat bersama Janus." Pesawat mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Diperkirakan akan tiba di New York sekitar pukul 8 malam waktu New York. "Oke," Ashley mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum. "Raymond telah mendapat masalah dalam beberapa tahun terakhir, dan saya tidak dapat membantu. Jika Charlie dapat dipasang, saya yakin dia akan dapat membantu mengatasi kesulitan tersebut. Dia mungkin bisa membantu Charlie membuka Istana Niwan." Sekarang pukul 8.30 malam waktu New York. Pesawat yang ditumpangi Charlie dan Janus mendarat mulus di Bandara JFK. Karena hari sudah larut, Charlie tidak berencana pergi langsung ke toko barang antik di Queens malam ini. Dia tahu bahwa Janus datang ke New York bersamanya kali ini. Dia pasti ingin bertemu dengan Angus yang dia adopsi. Kini, Angus telah mengambil alih restoran angsa panggang yang telah ia jalankan selama separuh hidupnya. Janus pasti memiliki perasaan yang mendalam terhadap Angus dan restorannya. Charlie berkata kepada Janus setelah pesawat mendarat, "Paman Janus, ayo kita pergi ke Chinatown dulu. Biasanya toko angsa panggangmu tutup selai berapa?" Janus tidak menyangka Charlie akan memilih pergi ke Chinatown sebagai perhentian pertamanya. Dia segera berkata, "Tuan, sebaiknya saya menemani Anda berbisnis dulu. Setelah urusan selesai, saya bisa meluangkan waktu untuk melihat Angus." Charlie tersenyum dan berkata, "Paman Janus, ini sudah larut. Benar-benar tidak masuk akal bagi dua orang sibuk pergi ke toko barang antik segera setelah turun dari pesawat. Jika ada seseorang yang memperhatikan dan menganggap ini perilaku abnormal yang tidak pantas diperhatikan, kita akan menangkap kami sebagai mata-mata. Jadi jangan ke toko barang antik dulu. Kita pergi ke Chinatown untuk makan dulu. Dan kamu bisa bertemu Angus. Kita bisa pergi ke Shangri-La New York untuk bermalam. Lalu pergi ke toko barang antik besok." Janus tahu bahwa apa yang dikatakan Charlie masuk akal. Dia juga tahu bahwa Charlie sedang memikirkan dirinya sendiri. Namun, dia tidak terlalu sopan kepada Charlie dan berkata, "Tuan, restoran angsa panggang biasanya buka sampai pukul 2 dini hari." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Begitu larut?" Janus mengangguk dan berkata, "Ini terutama karena murah. Sebagian besar pengunjung yang datang ke sini adalah pekerja migran, dan banyak pula yang merupakan imigran ilegal tanpa status. Mereka biasanya baru bisa menyelesaikan pekerjaan di pagi hari, jadi jam kerja kami juga agak terlambat. Kami akan menutup toko setelah mereka semua selesai makan." Charlie tersenyum dan berkata, "Oke, karena jam kerja relatif terlambat, kita masih bisa makan sesampainya di sana." Janus berkata, "Kalau begitu saya akan menelepon Angus dan meminta bersiap." Charlie bertanya, "Paman Janus, apakah kamu sudah memberitahu Angus sebelum datang ke Amerika?" "Belum," Janus berkata. "Kali ini saya sedang terburu-buru. Jadi saya tidak dapat hidup. Saya khawatir jika saya tidak punya waktu untuk menemuinya. Akan buruk jika saya mengalami kejadian tersebut." Bab 5854. Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu,
Kamu tidak perlu meneleponnya. Kita bisa langsung pergi ke sana dan memberi kejutan. Oke, Janus langsung setuju. Dengan ekspektasi yang jelas di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Charlie. Master Wade, sejujurnya, saya selalu menganggap Angus sebagai putra saya sendiri. Saya sudah lama tidak melihatnya. Saya rindunya di dalam hati. Charlie memahaminya dengan sangat baik. Kehidupan Janus di Amerika sangat miskin. Dalam beberapa tahun terakhir, keadaannya lebih baik. Dengan Jenna di sisinya, dia bisa minum dan minum dengan baik. Namun setelah Jenna pergi, dia memelihara toko angsa panggang sambil fokus pada identitasnya sebagai imigran gelap. Hidupnya memang sengsara dan putus asa. Angus, baginya, bukan sekadar anak yatim piatu atau teman angkat, tapi lebih merupakan rezeki hidup. Setelah keduanya meninggalkan bandara, Charlie langsung menyewa mobil Chevrolet yang tidak mencolok dan menuju ke Chinatown bersama Janus. Saat dia datang ke Amerika Serikat kali ini, Charlie tidak menanyakan siapapun untuk membuat persiapan apapun. Dia juga tidak memberi tahu Kathleen. Mencoba untuk tidak menonjolkan diri tidak hanya lebih aman, tetapi juga lebih mudah untuk menemukan petunjuk kuburan. Berkendara ke Chinatown yang sudah dikenal, restoran angsa panggang Janus sebelumnya memang masih beroperasi. Charlie memarkir mobil, dan Janus tidak sabar membuka pintu. Ketika mereka berdua masuk ke toko angsa panggang, ternyata toko itu sepi. Hanya ada satu orang yang duduk di salah satu dari beberapa meja makan. Angus sedang bersiap di dapur. Ketika dia mendengar seseorang masuk, dia berteriak dari dalam. Duduklah dimanapun kamu mau. Aku akan segera sampai di sana. Setelah mengatakan itu, setelah lebih dari 10 detik, dia keluar dari dapur dengan sepotong nasi angsa panggang. Melihat orang yang datang adalah Janus dan Charlie, dia tertegun sejenak. Dia terkejut kaget. Paman Janus, Tuan Wade, kalian ada di sini. Janus tersenyum dan menyapanya. Ketika dia melihat wajahnya dipenuhi memar dan bekas luka berwarna ungu. Bahkan ada luka di sudut mulut yang membentuk koreng hitam. Dia terkejut dan bertanya, Angus, apa yang kamu lakukan? Ada apa dengan wajahmu? Angus tiban separuh wajahnya. Dan saat mengambil kesempatan untuk melayani para tamu, dia berkata dengan ragu-ragu, tidak apa-apa. Paman Janus, saya baru belajar mengendarai sepeda motor dengan cara yang keren beberapa hari yang lalu. Aku tidak sengaja terjatuh. Janus segera berkata, tidak mungkin. Cederamu sama sekali bukan karena terjatuh dari sepeda motor. Lihat ke cermin dan lihat mata pandamu. Jelas sekali ada yang meninju matamu. Dan luka di sudut mulutmu bukan disebabkan oleh pukulan yang sangat keras. Aku menamparmu dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga sudut mulutmu bahkan tidak patah. Katakan padaku, apa yang terjadi? Angus berkata diam-diam. Paman Janus, cederaku benar-benar, bukan karena pukulan. Saat dia mengatakan itu, dia segera melihat jam dan melihat bahwa sudah lewat pukul 9. Dia dengan cepat berkata, oh, Paman Janus, kamu tidak menyapaku sebelum datang agar aku bisa menjemputmu di bandara. Sekarang belum terlalu pagi, atau saya bisa menutup toko dulu dan membawa kamu dan Tuan Wade mencari tempat tinggal. Setelah itu, tanpa menunggu Janus berbicara, dia segera berkata kepada tamu tersebut, maaf, Tuan, ada yang harus saya lakukan. Saya harus menutup lebih awal. Saya akan mengemas makanan ini untuk Anda dan membawanya pergi tanpa membebani biaya Anda. Oke. Ketika tamu itu mendengarnya, dia segera mengangguk setuju. Tapi Paman Janus mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, Angus, katakan sejujurnya. Apakah kamu dalam masalah? Saat ia sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh sepeda motor dari luar. Raungan itu semakin dekat dan keras. Ekspresi Angus tiba-tiba menjadi sangat gugup, dan dia dengan cepat berkata, Paman Janus, Tuan Wade, ada sesuatu yang harus saya tangani. Silakan naik ke atas dan hindari sebentar. Bab 5855. Melihat kegugupan di wajah Angus, Charlie yang selama ini diam, segera menyadari bahwa suara mesin sepeda motor yang semakin dekat di luar mungkin datang ke transmisi. Saat ini, Janus menyadari bahwa Angus mungkin telah menyebabkan masalah besar. Dia bertanya dengan tegas, Angus,
Katakan sejujurnya. Siapa yang kamu singgung? Melihat masalah ini tidak dapat ditutup-tutupi, Angus tidak punya pilihan selain menjelaskan. Paman Janus, orang-orang ini semuanya adalah anggota geng baru di New York. Janus berseru. Apakah kamu berhutang pada rentenir? Angus dengan cepat menjelaskan. Tidak, Paman Janus. Mereka baru saja menempati Chinatown 2 hari yang lalu. Sekarang mereka mengumpulkan uang perlindungan dari pintu ke pintu. Mereka menginginkan $3.000 AS sebulan. Jika tidak membayar, mereka akan memukuli kami. Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan toko. Janus mengerutkan kening dan bertanya, bukankah Chinatown selalu dikelola oleh geng-geng Tiongkok? Dalam beberapa tahun terakhir, biaya perlindungan hanya $300 sebulan. Mengapa tiba-tiba dirampok oleh orang lain? Angus menghela nafas tak berdaya dan berkata, geng Tiongkok bertempur sengit dengan mereka berminggu-minggu yang lalu dan menimbulkan kerugian besar. Geng Tiongkok telah mengaku kalah dan menyerahkan Chinatown kepada mereka. Janus sedikit terkejut, dan kemudian bertanya kepadanya, siapa geng baru itu? Mereka meminta $3.000 sebulan. Bukankah ini terlalu gelap? Angus berkata dengan marah. Siapa bilang tidak demikian? Kami dan beberapa toko di sekitarnya bekerja dari fajar hingga senja untuk berbisnis. Kami harus membayar sewa dan tenaga kerja. Karena kami tidak memiliki status hukum, kami harus berbisnis di mana-mana. Kami hanya mendapat kerja keras setiap harinya. Mereka menginginkan $3.000 dari beberapa ribu dolar keuntungan, yang berarti kerja keras semua orang adalah untuk mereka. Janus bertanya lagi, dari mana asal mula geng baru ini? Angus menjawab, geng baru ini bernama Burgan. Mereka sebagian besar adalah orang Afrika Amerika dan sejumlah kecil orang Latin dari Brooklyn dan pusat kota. Konon mereka didukung oleh orang Italia. Sekarang orang Italia secara bertahap mundur ke belakang layar dan tidak keluar untuk menelepon. Mereka saling membunuh tetapi tidak mau menyerahkan keuntungan. Jadi mereka mendukung sekelompok orang Afrika Amerika yang kejam dan membentuk geng seperti itu. Janus bertanya, apakah mereka melukai wajahmu? Ya, Angus berkata dengan marah. Mereka datang untuk memungut biaya perlindungan. Saya tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Jadi mereka memukuli saya. Batas waktu pemberian saya adalah malam ini. Kalau saya tidak bisa memberi uangnya malam ini, mereka akan menghancurkan toko ini. Janus bertanya lagi. Kamu sudah menelepon polisi? Melpor polisi. Angus berkata dengan sedih. Memanggil polisi tidak ada gunanya. Anda tahu situasi di New York. Fokus polisi terutama pada daerah-daerah kaya. Saat saya menelepon polisi, mereka hanya datang untuk melakukan mosi dan kemudian mengatakan kepada saya bahwa tidak ada seseorang yang ditemukan. Janus berkata dengan marah. Ini benar-benar tidak masuk akal. Angus berkata tanpa daya. Saya sudah menelepon polisi dan meminta mereka datang. Polisi mengatakan bahwa tidak ada cukup polisi untuk mengawasi. Mereka meminta saya menelepon 911 segera setelah saya melihat mereka. Tapi apa gunanya? Jika pihak lain benar-benar datang dengan membawa senjata, saya akan mati 8 kali. Dan polisi mungkin bahkan tidak akan datang. Saat dia berbicara, Angus menghela nafas dan berkata, mereka adalah warga negara Amerika. Kami adalah imigran ilegal tanpa status. Dan polisi Amerika tidak peduli apakah kami hidup atau mati. Sambil berbincang, deru sepeda motor sudah sampai di depan pintu kedai angsa panggang. Angus menjadi lebih gugup. Dia berkata kepada Janus dan Charlie, Paman Janus, Tuan Wade, cepat naik ke atas. Charlie hanya duduk dan berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, saya belum pernah melihat seorang gangster mengumpulkan uang perlindungan. Kali ini saya akan melihatnya. Angus, ambilkan saya nasi angsa panggang. Saya akan menontonnya sambil makan. Angus dengan cepat berkata, Tuan Wade, mereka benar-benar berani membunuh orang. Kamu masih. Sebelum Angus selesai berbicara, Janus menyela, menepuk pundaknya, dan berkata, Tuan Muda meminta kamu menyiapkan nasi angsa panggang. Jadi, cepat siapkan. Siapakan juga satu untuk saya. Lihat apakah keahlianku menurun. Saat ini, 5 pemuda kulit hitam yang mengenakan pakaian hip-hop arogan telah masuk. Pemimpinnya kurus dan tinggi. Dia mengenakan hoodie besar.
Tudung menutupi kepala dan sebagian wajahnya. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku depan hoodie dan tampak seperti senjata. Pria itu masuk, melihat Angus, dan langsung mencibir dan bercanda. Wah, tuan dari Tiongkok, apakah kamu sudah menyiapkan uang yang saya inginkan? Kalau saya tidak mendapatkan 3.000 dolar AS malam ini, saya akan memberikannya beberapa peluru, dan melempar kamu ke Sungai Hudson. Agar tubuhmu mengapung kembali ke Tiongkok. Angus menjadi sangat gelisah sesaat. Saat dia hendak berbicara, Charlie yang sudah duduk di meja makan, menyela dia dan mendesak, "Bos, siapkan makanan untukku. Aku sudah sangat lapar sehingga aku ingin memukul seseorang." Angus tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Janus di samping berbisik, "Cepat siapkan." Angus membekukan gigi dan memutuskan, "Oke, aku akan segera menyiapkan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi ke dapur. Ketika pria kulit hitam di kepala melihat Charlie mengirim Angus ke dapur belakang, dia merasa sedikit tidak senang. Dia mengerutkan kening dan mencibir. Oke, sepertinya kita punya urusan baru yang harus dilakukan di sini." Setelah mengatakan itu, dia duduk di depan Charlie dengan sikap berlebihan dan berkata dengan tenang, "Hei, orang Tiongkok, siapa yang memiliki keberanian untuk menyela sebelum aku mengumpulkan uang perlindungan?" Charlie tersenyum, memandang dan bertanya, "Apa? Kamu tidak mengizinkan pelanggan makan setelah kamu memungut biaya perlindungan? Apa yang kamu tidak tahu bahwa pelanggan adalah raja?" Melihat ekspresi bercanda Charlie, pria itu segera menyadari bahwa dia mungkin bersama pemilik toko. Jadi dia berkata dengan tajam, "Nak, sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Seluruh Chinatown, maksudku seluruh Chinatown di New York, mulai sekarang ini adalah wilayah Burning Angels. Kalau kalian orang Tionghoa masih ingin berbisnis di sini, kalian harus membayar biaya perlindungan seperti yang kami minta. Kalau tidak, aku akan membunuhmu satu demi satu." Charlie sama sekali tidak menganggap serius ancamannya. Dia hanya mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak memiliki temperamen yang baik. Aku benci diganggu saat makan. Aku tidak peduli kalau kamu seorang malaikat yang membakar atau anjing pembohong yang terbakar. Kalau kamu tidak segera membawa pacarmu menghilang dari hadapanku, aku akan menggambarkan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian." "Brengsek, apa yang terjadi padaku?" Gay pria itu membentangkan ke lantai, lalu mengeluarkan pistol 9x9 dari sakunya. Dia memegang pelatuknya, memutarnya di atas meja, lalu mengarahkan pistolnya ke Charlie. Dia menoleh dan berteriak dengan suara dingin, "Nak, sepertinya kamu belum pernah melihat peluru. Apakah kamu yakin ingin mencapainya sekarang?" Charlie mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku telah membuat orang makan kotoran, membenamkan orang dalam sangkar besi dan menenggelamkan orang di sungai, dan membuat kaligrafi tubuh manusia. Aku belum tahu cara memberi peluru pada orang lain. Saya ingin mencobanya, dan karena kamu mengusulkan ide baru ini, kita bisa menanamkannya." Saat dia mengatakan itu, Charlie melirik pistol di tangannya dan berkata dengan tenang, "Pistolmu ini seharusnya menggunakan peluru 9 mm, kan? Seharusnya ada 13 peluru di magasin. Dengan begitu banyak peluru, aku ingin tahu apakah kamu suka mengunyahnya atau menelannya." Bab 5856. Brengsek. Melihat Charlie tidak takut dan hanya mengucapkan kata-kata arogan, pria kulit hitam itu menjadi marah. Dia menggunakan bagian bawah pistol untuk mendorong semua botol dan kaleng di atas meja ke lantai. Lalu berdiri, menempelkan moncong pistol ke kepala Charlie dari atas, dan mengumpat dengan ekspresi menyeramkan. "Hei Bung China, ini Amerika Serikat. Amerika Serikat, kalau kamu membuat masalah di sini, tidak ada yang akan menyuruhmu kembali ke Tiongkok. Mereka akan menghancurkan kepalamu dengan pistol." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu sangat sombong." Setelah mengatakan itu, Charlie tersenyum sambil berkata dengan nada menghina, "Tapi aku tidak takut." Pria itu dipenuhi gigi dan berkata, "Sial, apakah kamu benar-benar lelah hidup?" Charlie merentangkan tangannya dan berkata dengan tenang, "Saya duduk di sini. Tidak peduli malaikat terbakar atau anjing pembohong di krematorium. Kalau kamu berani datang,
kamu harus berlutut dan menyanyikan lagi taklukkan untuk aku. Nyanyikan yang bagus. Akan aku ampuni nyawamu. Kalau tidak bernyanyi dengan baik, saya akan memelintir kepalamu dan menggiring kepalamu dari ujung timur Chinatown sampai ke ujung barat Chinatown. Saat dia mengatakan itu, Charlie menatap wajahnya dan mengerutkan kening. Kepalamu tidak terlalu bagus. Terlalu panjang dan terlalu lancip. Ini lebih seperti bola rugby. Dengan kepala seperti milikmu, kamu tidak bisa menggiring seperti sepak bola. Jadi saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Kalau kamu tidak bisa bernyanyi dengan baik, aku akan memenggal kepala anjingmu dan menendang kepalamu dari ujung timur Chinatown ke ujung barat Chinatown. Sial, pria itu mengamuk dalam sekejap. Jarinya terus menggesek pelatuknya. Ia melompat maju mundur dalam jarak 3 meter ke kiri dan ke kanan seolah mengamuk. Dia menggumamkan kata-kata, "Aku akan membunuh bajingan ini. Segera, segera." Setelah itu, dia menuangkan mata pada beberapa pengikut di sekitarnya, yang segera mengerti apa yang dia lakukan. Anak buahnya berputar dengan cepat, dan menutup pintu toko angsa panggang dengan rapat dari dalam. Begitu pintu tertutup, pria itu mengarahkan moncong senjatanya ke alis Charlie lagi dan berkata dengan dingin, "Kalian orang China suka sekali memukul moncong senjatanya. Bagaimanapun, aku telah membunuh lebih dari 1 orang sepertimu. Saya tidak akan menyetujuinya lagi. Tidak ada masalah. Aku sama sekali tidak menganggap serius badut sepertimu. Jika kamu punya kata-kata terakhir, ucapkan saja dan aku akan mengirimmu ke jalan." Kata-kata terakhir, Charlie tertawa mengejek dan berkata dengan nada menghina, "Sampah seperti kamu tidak bisa membunuhku sama sekali." Setelah mengatakan itu, dia mengetuk meja sambil tersenyum dan berkata, "Angus, di mana makananku?" Angus berlari keluar dapur dengan panik, memegang nasi angsa panggang di tangan dan sita. "Tuan Wade, nasi Anda ada di sini." Karena itu, dia buru-buru meletakkan nasi angsa panggang di depan Charlie. Pada saat ini, pria kulit hitam itu menjatuhkan seluruh makanannya ke lantai dengan tangannya dan berkata dengan tegas, "Sial, kamu masih ingin makan menjelang mati." Setelah itu, dia memutar moncong senjatanya, mengarahkannya ke mangkuk nasi yang ada di lantai, dan langsung menarik pelatuknya. Dengan keras, peluru menembus mangkuk nasi, memecahkan mangkuk nasi plastik menjadi beberapa bagian dan membuat Angus gemetar ketakutan. Janus di samping tidak takut sama sekali. Dia tahu bahwa orang-orang ini hanyalah sekelompok semut di depan Charlie. Apalagi seluruh Burning Angels hanyalah badut di depan Charlie. Keluarga Fox hampir seperti kaisar lokal di New York. Saat Charlie menembak Homer dengan tangannya sendiri di depan semua orang di keluarga Fox, siapa di keluarga Fox yang berani menghentikannya? Ketika Charlie bertanya kepada ayah dan kakek Homer, apakah mereka yakin dirinya membunuh Homer, siapa yang berani mengatakan tidak? Saat ini, beberapa anggota geng yang tidak tahu apa-apa tentang dunia berani melompat ke depan Charlie dengan senjata. Dan Charlie tidak akan pernah membiarkan mereka bersenang-senang. Pada saat ini, pemimpin sedang menatap Charlie, dan Charlie tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia melihat ke arah Angus dan berkata, "Beri aku mangkuk lagi, sampah ini membuang-buang makanan. Aku akan membuatnya berlutut seperti anjing nanti." Menjilati semua butiran beras di tanah hingga bersih satu persatu. Hati pria itu hampir hancur. Dia sudah menembak. Tapi Charlie masih tidak takut sama sekali. Ini membuatnya merasa sedikit takut, dan dia juga merasa ingin membunuh. Dia membuka mulutnya dengan ukuran yang berlebihan dan mengepakkan kedua bibir montoknya. Dia mengklik dengan marah dan berkata, "Orang Tionghoa, karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan mengirimmu menemui Tuhan." Setelah itu, dia menarik pelatuknya dengan keras. Angus memejamkan mata karena ketakutan. Dan keempat rekan pria kulit hitam itu juga mundur beberapa langkah. Mereka melihat bos mereka mempunyai niat membunuh. Saat ini, beberapa orang tampak jelek, takut nanti terciprat noda darah. Tepat ketika mereka mengira Charlie akan ditembak di kepala, mata pria kulit hitam itu melebar. Dia mencoba yang terbaik untuk menarik pelatuknya sambil mondar-mandir. Apa yang terjadi? Mengapa tidak bisa menarik pelatuknya? Charlie tipis tersenyum. Dia hanya menggunakan sedikit energi spiritual.
yang cukup untuk membuat lawannya benar-benar tidak berdaya. Pada saat ini, tangan pria kulit hitam tidak dapat lagi menggunakan setengah dari kekuatannya. Jangankan menarik pelatuknya, sebutir beras pun tidak mungkin bisa menahannya. Pria kulit hitam itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia masih memiliki kekuatan di lengannya, tetapi kelima lehernya benar-benar di luar kendali. Tepat saat dia ketakutan, pada saat itu, Charlie sudah mengulurkan tangan dan mengeluarkan pistol dari tangannya. Dia melirik pistol 9 mm buatan Italia dan berkata dengan tenang, "Kalau Tuhan benar-benar ingin bertemu dengan saya, Dia yang datang kepada saya, bukan saya yang datang pada Dia." Bab 5857. Sialan. Keempat pria kulit hitam di belakangnya melihat bahwa Charlie telah memegang pistol pria itu di tangannya. Mereka segera berteriak dan mengeluarkan pistol dari pinggang mereka dengan panik dan bersiap untuk menembak ke arah Charlie. Charlie mencibir, tiba-tiba meraih pergelangan tangan pria kulit hitam itu, lalu menyelimutinya dengan keras seperti tongkat baseball. Sebelum mereka berempat mengeluarkan senjatanya, mereka merasakan tongkat hitam besar seberat lebih dari 100 kg menghantam mereka ke samping. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka langsung tersapu ke lantai. Sejenak, 5 orang duduk di pojok sambil meratap. Orang yang terlempar adalah yang paling menderita. Seluruh lengannya hanya dihubungkan ke tubuh melalui tendon. Akibat benturan selanjutnya, tulang pipi, tulang rusuk, dan tulang kaki rusak. Semuanya mengalami patah tulang yang serius, dan banyak tulang yang patah di sekujur tubuh. Meski luka yang dialami orang keempat tidak terlalu serius, namun dampaknya tiba-tiba dan dahsyat seperti ditabrak mobil berkecepatan tinggi. Mereka semua penuh luka dan terbaring di lantai kesakitan. Hantu yang hidup menangis dan serigala melolong. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang biasa bisa memiliki kekuatan ketinggian itu. Dan mereka tahu bahwa kali ini mereka bertemu dengan seorang master. Mungkin inilah kungfu yang legendaris. Pada saat ini, Charlie berjalan ke arah 5 orang tanpa ekspresi. Melihat ekspresi ketakutan kelima orang itu, dan perlahan berjongkok. Kelima orang itu begitu ketakutan hingga tanpa sadar mereka ingin bersembunyi. Namun saat ini mereka sudah bersembunyi di pojok dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pemimpinnya telah kehilangan sebagian hidupnya, dan sekarang dia telah kehilangan seluruh keganasan. Seluruh wajahnya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Charlie menatap dan menamparkan wajahnya dengan keras. Suara itu menggema di seluruh toko angsa panggang. Melihat pipi pria yang membengkak dengan cepat, Charlie tersenyum dan berkata, "Ada apa dengan dunia bawah dan Burning Angels? Siapa yang memberi nama sialan ini?" Lihat wajah menjangkan tuamu itu. Sepertinya sedikit seperti malaikat. Apakah ini ada hubungannya dengan putramu? Pipi pria itu rasanya seolah-olah akan meledak. Saat ini dia hanya bisa menangis dan berkata kepada Charlie, "Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kamu tahu cara kungfu. Tolong lepaskan kami. Kami tidak akan pernah bertemu denganmu lagi." Charlie mengerutkan kening dan menamparnya dengan keras lagi. Suara tajam ini membuat gendang telinga 4 orang di sebelahnya sakit. Setelah Charlie menamparnya untuk kedua kalinya, dia tersenyum dan bertanya kepadanya, "Bukankah tadi kamu sangat kejam? Postur tubuhmu memegang pistol sangat keren. Menurutku kamu ingin melompat dan menembak. Mengapa kamu bereaksi begitu cepat?" Pada saat ini, pria itu berdetak sangat keras hingga dia hampir pingsan. Tetapi rasa sakit yang parah di wajahnya membuat otaknya sangat jernih. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi lawan yang tangguh dan dia tidak memiliki siapapun yang membantu. Dia hanya bisa meminta jalan keluar dengan suara rendah. Memikirkan hal ini, dia menangis dan berkata, "Tuan, saya benar-benar salah. Saya dibesarkan di keluarga miskin. Ayah saya menghamili ibu saya dan melarikan diri. Ibu saya melakukan 3 pekerjaan untuk membesarkan saya. Ya, saya tidak punya pendidikan apapun. Saya bekerja dengan geng sejak masih kecil. Aku mohon, demi ibuku, ampuni hidupku." Charlie bertanya sambil tersenyum. "Rutinitasmu saat ini adalah menunjukkan kelemahan dan memohon belas kasihan. Lalu mencari lebih banyak orang untuk membantu setelah kamu keluar, kan?" Pria itu dengan cepat berkata, "Tidak, tidak. Sama sekali tidak. Saya bersumpah demi Tuhan.
Charlie menamparkan wajahnya dan bertanya dengan suara dingin. Mengapa kamu mengatakan apapun tentang Tuhan, tetapi kamu memegang senjata untuk mendapatkan uang perlindungan? Dengan senjata, kamu adalah Burning Angels. Tanpa senjata, kamu adalah anak domba Tuhan. Apakah kamu percaya pada Tuhan atau senjata? Aku. Pria itu ditanyai oleh Charlie dan tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya bisa gigit jari dan berkata, Aku percaya pada Tuhan. Charlie bertanya balik, kalau begitu, apakah Tuhan dapat menyelamatkanmu hari ini? Pria itu semakin ketakutan pada saat itu. Dia takut dia tidak bisa lulus ujian. Charlie tidak peduli apa yang dia katakan. Jika dia bilang dia bisa, mungkin Charlie akan mengatakan dia tidak bisa dan kemudian menembak kepalanya. Jika dia bilang dia tidak bisa, tapi Charlie berkata, kamu benar, lalu menembak kepalanya. Bukankah akan sama-sama mati? Saat ini, dia hampir putus asa dan hanya bisa memohon kepada Charlie. Saudaraku, tolong selamatkan hidupku. Aku tidak ingin mati. Aku tidak akan pernah bergabung dengan geng lagi. Aku bersumpah. Melihat penampakan yang sangat menakutkan, Charlie tersenyum tipis dan berkata, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Itu tergantung apakah kamu bisa menangkapnya. Ketika laki-laki itu mendengar hal ini, dia menangis dan berkata, saya bersedia memegangnya. Saya pasti akan memegangnya. Charlie mengangguk, mengeluarkan magasin dari pistolnya, lalu menyerahkan magasin itu kepadanya dan berkata, kamu suka orang lain melihat peluru, kan? Ayo, beri aku semua peluru di sini, dan makanlah. Aku ingat, makan semuanya. Jangan sisakan satu pun. Tidak peduli berapa banyak yang tersisa, aku akan menembakmu dengan pistol. Bab 5858. Melihat ekspresi serius Charlie dan Alice serta matanya dipenuhi niat membunuh, pria kulit hitam itu segera gemetar ketakutan. Pada saat ini, dia tidak ragu dengan peringatan Charlie. Jika dia tidak menelan peluru dengan patuh seperti yang dia katakan, dia pasti akan membunuh. Namun, membayangkan menelan peluru membuatnya ketakutan. Memang mudah untuk menelannya, namun mungkin tidak mengulanginya untuk menariknya keluar. Pada saat tertentu, dia berpikir apakah menggunakan nama Burning Angels untuk menakut-nakuti Charlie lagi. Atau seperti kebanyakan pendeta tahu, mereka akan bermain satu sama lain untuk melihat apakah Charlie bisa memberikan wajah. Begitu pihak lain merasa bahwa dia telah mendapatkan muka. Setelah mereka puas, semua orang secara bertahap dapat mengubah permusuhan mereka menjadi persahabatan dari situasi awal yang tegang. Dan akhirnya, setelah beberapa gelas anggur, akan menjadi saudara dari seluruh dunia. Situasi ini tidak hanya terjadi di Tiongkok, tetapi juga di Amerika Serikat. Kuncinya terletak pada apakah bisa mencapai titik di mana lawan merasa puas. Namun, ketika kata-kata damai terucap dari permohonan, dia tidak berani mengucapkannya. Dia baru saja menerima beberapa kejutan dari Charlie, dan rasanya tulang di wajahnya akan dipatahkan oleh Charlie. Tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Jika terus berbicara tentang perdamaian saat ini, khawatir akan terus berdetak. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, seorang pengikut berpikir memikirkan sesuatu di dalam dirinya. Jadi pengikutnya mengumpulkan keberanian dan berkata, Tuan, masalah hari ini mungkin salah paham saja. Kami Burning Angels bukanlah orang yang tidak masuk akal. Jika Anda memberi kami wajah, kami dapat mengajak Anda bertemu dengan bos kami. Jika berbicara satu sama lain dan berdamai, kita mungkin akan menjadi teman atau bahkan mitra di masa depan. Jadi mengapa hubungan kedua pihak begitu tegang? Melihat pengikutnya mengungkapkan apa yang dia pikirkan, pria itu mengangguk dengan penuh semangat. Dia berkata, Ya, Tuan, Anda tahu kungfu, Anda bisa bertarung, dan Anda memiliki keberanian. Beberapa dari kami, Burning Angels, memiliki wilayah. Jika kita mencapai kerja yang sama, kita pasti bisa membunuh semua orang, bukan begitu? Charlie memandang pria kulit hitam itu dan tersenyum, dan berkata, kamu cukup pintar, dan kamu juga tahu cara mengubah musuh menjadi teman. Pria kulit hitam itu mengangguk berulang kali. Ya, dia selalu pintar.
Charlie tersenyum dan berkata, kamu memiliki adik laki-laki yang pintar berbicara mewakilimu. Jika aku tidak menjual wajahnya, aku akan sangat menyesal atas kecerdasannya. Ketika pria itu mendengar ini, dia sangat bersemangat hingga hampir menangis. Dia berpikir dalam hatinya bahwa Charlie benar-benar siap untuk melepaskannya. Meski pukulannya memang sangat menyakitkan, setidaknya dia tidak perlu menelan peluru begitu saja. Selama dia bisa lolos dari bencana hari ini, dia akan memberitahu bosnya tentang hal itu ketika kembali. Tidak masuk akal mengubah pertengkaran menjadi persahabatan. Harus memanfaatkan kesempatan ini, bunuh dia untuk membalas dendam hari ini. Tepat ketika dia berpikir bahwa Charlie akan melepaskannya dan berharap untuk membalas dendam pada Charlie 10 kali lipat dan 100 kali lipat, Charlie tiba-tiba berkata, kamu meminta pengampunan kepada Tuhan sebelumnya. Tuhan mungkin tidak memaafkanmu. Tetapi kamu meminta pengampunan dariku. Aku akan memaafkanku. Apakah kamu ingin mencobanya? Pria itu langsung bersemangat dan berkata dengan cepat, saya menginginkannya. Saya menginginkannya. Tuan yang terhormat. Saya, Will Johnson. Mohon maaf. Setelah mengatakan itu, dia menatap Charlie dengan penuh harap, menunggunya datang. Charlie memandang, tersenyum tipis, dan berkata dengan keras, sungguh tidak mudah menelan peluru ini hidup-hidup, jadi aku akan memberikan pengampunan. Setelah itu, ia langsung memegang peluru di genggamannya, mencubit cangkangnya dengan jari tengah dan jari manis, serta mencubit hulu ledak dengan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian dia mendorong dengan kuat, dan beberapa orang tercengang saat mengetahui bahwa hulu ledak peluru tersebut benar-benar mudah didorong keluar sepenuhnya dari wadah yang ditembakkan dengan 2 jari. Mereka semua adalah anggota geng dan berkumpul dengan senjata sepanjang tahun. Mereka juga telah mencoba mengungkap hulu ledak peluru. Namun hubungan antara hulu ledak dan wadah peluru selongsong pada peluru standar sangat kuat dan stabil. Jika ingin mengungkapnya harus menggunakan cara yang profesional. Bab 5859. Peralatan harus dikencangkan dengan catok setidaknya selama setengah hari. Namun, mereka tidak mengira Charlie bisa dengan mudah mendorong peluru itu dengan jarinya. Semua orang tercengang saat melihatnya, dan mau tak mau mereka merasa takut. Dia bisa dengan mudah mencabut peluru kepala dengan lehernya. Bagaimana jika dia meninju wajah mereka dengan kekuatan dan otak mereka tidak hancur? Namun, saat ini, beberapa orang tidak mengerti mengapa Charlie tiba-tiba ingin mencabut hulu ledak peluru tersebut. Mereka tidak mengerti apapun dengan pengampunan yang dia sebutkan. Saat ini, Charlie memandang pria itu, mengangkat peluru yang telah dipisahkan dari kepala hingga ekor, tersenyum sedikit, dan berkata, apakah kamu tidak ingin memaafkan? Ini maafkan aku, seluruh peluru tidak mudah ditelan. Jadi aku memecahnya untukmu, akan lebih mudah bagimu untuk menelannya. Pria itu langsung jatuh ke neraka, menatap Charlie dengan ngeri. Tidak percaya kata-kata seperti itu keluar dari mulut pemuda tampan di depannya. Charlie mengingatkannya saat ini, ngomong-ngomong, jangan lupa berterima kasih kepada saudaramu yang baik. Dia bersedia memenangkan kesempatan bagus agar aku memaafkan. Ketika pemuda itu mendengarnya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia menatap mata pria itu dan menenangkan kepalanya. Dan pria itu hampir menjadi gila karena kebencian. Jika dia tahu bahwa Charlie sedang memainkan trik merusak semacam ini, dia seharusnya menelan seluruh peluru dengan jujur. Lagi pula, jika seluruh peluru masuk dan seluruh peluru keluar, bubuk mesiu di dalamnya tidak akan bocor ke dalam perut. Lebih buruk lagi sekarang, kamu harus menelan bubuk mesiu sendiri. Karena ketakutan, dia melihat ke arah Charlie sambil menangis dan berkata, Tuan, ini, ada bubuk mesiu di dalamnya. Charlie mengangguk. Aku tahu, ada apa dengan bubuk mesiu? Pria itu hampir pingsan dan memohon. Kalau aku makan bubuk mesiu, aku akan mati. Charlie berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, lihat dirimu. Kamu menderita akibat tidak berpendidikan. Kalau kamu bersekolah beberapa tahun lagi dan lebih sedikit bergabung dengan geng, kamu akan tahu bahwa bahan bakar di pistol semuanya bubuk mesiu dasar tunggal. Bahannya hanya nitroselulosa, tidak beracun dan kamu tidak akan mati jika kebetulan. Pria itu berkata dengan ngeri, saya tidak percaya, Anda pasti berbohong kepada saya. Charlie mencibir.
menghisap, dan menuangkan semua propelan ke dalam peluru ke dalam mulut. Bau kimia yang kuat dan pahit masuk ke mulut. Lidah pria itu terasa perih dan sakit. Dia tersedak dan ingin batuk. Tapi sebelum dia bisa batuk, Charlie memasukkan hulu ledak dan kotak pidato lagi. Charlie memegang rahangnya dengan kuat pada saat yang bersamaan, sehingga dia tidak bisa membuka mulutnya sekalipun. Segera, Charlie berkata tanpa ekspresi, "Sebaiknya kamu menelan peluru dengan patuh. Jika tidak, akan ada lebih banyak lagi di mulutmu segera. Kalau kamu masih tidak bisa menelan, saya akan menggunakan tongkat untuk menusuknya." Setelah mengatakan itu, Charlie menarik peluru lain dari magasin dengan satu tangan, dan kemudian dengan mudah mengeluarkan hulu ledaknya dengan cara yang sama. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia akhirnya mengerti bahwa tidak ada kemungkinan untuk menegosiasikan persyaratan dengan Charlie. Begitu dia mencoba menegosiasikan persyaratan, dia tidak hanya tidak akan menerima pengampunan apapun, tetapi dia juga akan dihukum olehnya. Dia juga tahu bahwa Charlie tidak akan pernah pergi dengan mudah. Satu-satunya cara dia ingin meninggalkan toko angsa panggang dan Chinatown ini hidup hari ini adalah dengan sepenuhnya mematuhi semua instruksi Charlie. Memikirkan hal ini, dia pingsan dan hanya bisa mengunci gigi dan menelan peluru logam dan cangkang ke dalam perut. Sebelum dia selesai menelan satu peluru, Charlie membuka mulutnya lagi dan menuangkan semua bubuk mesiu dari peluru lainnya ke dalam mulut. Pengikut lainnya merasakan jantung mereka berdebar-debar saat mereka menonton. Mereka ketakutan dan tidak bisa menahan perasaan bahagia di dalam hati mereka. Untungnya, bintang jahat berkulit kuning di depan mereka tidak menggunakan metode kejam seperti itu pada diri mereka. Tapi saat mereka merasa lega, Charlie tiba-tiba berkata, "Kalian semua yang datang dengan membawa senjata juga harus memakan semua peluru di senjata masing-masing. Siapapun yang berani membangkang akan berakhir sama seperti dia." Bab 5860. Di toko angsa panggang sederhana di Chinatown ini, sebuah pemandangan ajaib dan menarik sedang terjadi. 5 anggota geng, yang dulunya kejam dan sombong di Chinatown dan membuat banyak pedagang Tiongkok ketakutan, kini tergeletak di lantai. Mereka memasukkan peluru kuning, oranye, dan emas ke dalam mulut mereka. Peluru pistol 9 mm tebal dan gemuk, dan jauh lebih menyakitkan untuk ditelan dibandingkan kapsul terbesar. Apalagi orang-orang tersebut bahkan tidak mempunyai segelas air untuk membantu menelan peluru. Sehingga mereka hanya bisa menahan emosi dan menelannya secara mentah-mentah. Yang terburuk dari semuanya adalah Will Johnson. Karena adiknya adalah salah satu simpanan dari bos Burning Angels. Dan dia terlahir dengan sifat bengis dan sangat kejam. Maka dia juga bercampur dengan manajer menengah di Burning Angels. Dan bos Burning Angels menyerahkan daerah Chinatown ini untuk diurus. Dalam istilah geng Hong Kong, dia adalah pemimpin Chinatown di Burning Angels. Hanya saja orang yang mempunyai beban ini sangat menderita saat ini. Meski keempat adik laki-lakinya sangat kesakitan karena menelan peluru pistol 9 mm, namun berhasil lolosnya peluru pistol 9 mm tersebut bentuknya lebih bulat. Sehingga bisa terselubung meski gigi dan pertarungan mati-matian. Tapi Will Jackson sengsara. Apa yang dia makan adalah versi tangan Charlie yang telah dibongkar. Charlie secara pribadi membongkar setiap peluru, menuangkan propelan ke dalam mulut, dan kemudian memasukkan hulu ledak dan wadah tontonan yang telah dibongkar ke dalam mulut. Paksa dia untuk menelannya secepat mungkin. Setelah kotak peluru selongsong kehilangan hulu ledaknya, jahitannya sangat tajam dan sering kali tersangkut di amandel Will Jackson. Namun Charlie tidak diberi kesempatan untuk menggesernya ke bawah secara perlahan. Dia hanya bisa menelannya kekuatan. Setelah meminum satu pil, dia mulai muntah darah saat menelannya. Tenggorokan, mulut dan kerongkongannya tergores oleh peluru selongsong. Melihat mulutnya penuh darah dan masih menelan dengan putus asa, Angus di samping tidak bisa nyaman. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan keinginan muntah dan menoleh ke samping. Charlie melihatnya dan bertanya kepadanya, "Angus, berapa kali kamu melihat Will Jackson ini?" Angus dengan cepat menjawab, "Tuan Wade, saya mungkin melihat 3 atau 4 kali." Charlie mengangguk dan berkata, "Ayo, lihat aku lebih dekat. Apa yang dia lakukan setiap kali kamu melihatnya?" Angus berpikir sejenak dan berkata dengan jujur, "Pertama kali saya bertemu dengannya,
Dia pergi ke toko ternak Bibi Wang di sebelah untuk mengumpulkan uang perlindungan. Karena Bibi Wang tidak bisa berbahasa Inggris, dia mengusirnya dengan sapu. Dia menyabet tangan dan kaki Bibi Wang. Will Johnson dengan cepat membela diri. Wanita tua yang memukul saya lebih dulu. Saya membela diri. Charlie meraih pergelangan tangan kirinya dan memberikan sedikit kekuatan. Seluruh tangan kirinya tiba-tiba patah dari pergelangan tangan. Will Johnson menjerit kesakitan. Charlie berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Kamu masuk ke toko ini. Aku mematahkan tanganmu juga karena bertahan. Akankah Johnson hampir pingsan? Yang membuatnya semakin pingsan adalah Charlie mengambil pistol dengan magasinnya dilepas, meraih laras pistol dan menggunakan pistol sebagai palu, dan membunyikan surat permohonan kaki mengenai kematiannya. Diikuti dengan suara retakan keras, dan Will Johnson hampir pingsan karena kesakitan. Tapi Charlie tidak memberikan kesempatan untuk pingsan. Dia mengangkat pistolnya dan kemudian menghancurkan kesehatan kaki kirinya hingga berdarah. Segera, Charlie mengabaikan Will Johnson, yang menangis terseduh-seduh, dan bertanya lagi pada Angus, lanjutkan. Angus berkata, kali kedua aku bertemu dengannya, dia datang ke tokoku. Dia memintaku memberi $3.000. Tapi aku tidak bisa memberikannya. Jadi dia membawa orang-orang ini dan memukuliku. Dia juga mengatakan hari ini adalah batas waktuku. Charlie memandangi wajah Angus yang gelap dan ungu. Dia mengangguk sedikit, meraih kerah Will Johnson, menamparkan wajahnya atau 5 kali, sampai kepompong di wajahnya keluar. Dengan tetesan darah, Will Johnson membuang napasnya ke samping. Kemudian, dia bertanya kepada Angus, bagaimana dengan yang ketiga? Angus berkata, yang ketiga terakhir adalah malam sebelum kemarin. Dia sedang duduk di dalam Cadillac. Mobilnya diparkir di sudut jalan. Colby Agers dari geng Cina kebetulan lewat. Ketika Colby keluar dari klub malam, dia diseret ke dalam mobil oleh anak buahnya. Kemudian saya mendengar suara tembakan. Dan kemudian saya melihat awan kabut darah keluar dari pintu belakang mobil. Tubuh Colby didorong keluar. Cadillac itu pergi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.